Asma itu di benak orang awam kan pokoknya penyakit dengan sesak, ada mengi itu mereka mikir asma. Bahwa asma hanya diderita oleh anak-anak. Tapi sesungguhnya tidak, bahwa orang dewasa, orang tua pun bisa menderita asma. Menurut laporan rata-rata di Indonesia itu angka asma sekitar 7-8%-an di Indonesia. Asma itu terapinya perlu jangka lama, maka yang sangat disarankan itu adalah terapi yang aman tentu saja. Kekambuhan asma umumnya itu biasanya sering dipicu, yang paling banyak adalah infeksi saluran napas. 3, 2, 1. Suara kami akan meningkatkan kesehatanmu. Halo Sobat Sehat Sutomo, berjumpa kembali di podcast Kanal Informasi dan Edukasi Sutomo. Bersama saya, Dr. Faradila Spesialis Paru sebagai host pagi ini. Hari ini narasumber kita adalah Dr. Arif Spesialis Paru Konsultan. Beliau adalah Ketua PDPI Cabang Jawa Timur kita. Hari ini kita akan membahas tentang Hari Asma Sedunia yang kebetulan kita peringati beberapa hari yang lalu. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Dr. Faradila. Sehat ya dok ya? Alhamdulillah sehat. Membahas tentang asma dok. Banyak orang awam yang sudah kenal dengan asma, tapi sebenarnya asma itu apa sih dok? Asma itu di benak orang awam kan pokoknya penyakit dengan sesak, ada mengi itu mereka mikir asma. Tapi sesungguhnya asma itu sifatnya heterogen, jadi banyak variannya. Namun yang pasti, asma adalah suatu penyakit inflamasi kronik pada saluran napas dan biasanya waktunya spesifik, waktu-waktu tertentu, umumnya malam hari atau dini hari. Dan itu gejala yang sering adalah batuk, sesak, mungkin bunyi mengi, ngik-ngik itu, atau rasa dada seperti ditekan. Nah, di antara gejala-gejala itu yang paling banyak adalah sebenarnya adalah batuk yang mungkin orang melewatkan. Nah, sekali lagi sifatnya periodik, waktu-waktu tertentu, gitu. Jadi kadang muncul, kadang membaik gitu ya dok? Iya betul. Memang umumnya sering membaik umumnya. Iya dok, beberapa hari yang lalu nih ada yang memperingati Hari Asma dok. Diperingati setiap tanggal berapa, dan untuk tahun ini mungkin ada tema khusus gitu dok? Hari Asma Internasional itu diperingati tidak pada tanggal tertentu sebenarnya, tapi disepakati Hari Asma Internasional adalah hari Selasa pertama di bulan Mei. Kebetulan tahun ini jatuh pada tanggal 6 Mei kemarin. Sebagai contoh, kalau tahun 2024 jatuh pada tanggal 7 Mei. Begitu. Jadi tanggalnya belum tentu sama, tapi yang pasti hari Selasa pertama di bulan Mei. Begitu. Untuk tema kali ini menyoroti mengenai pentingnya terapi inhaler. Jadi mereka menggunakan tema mari kita jadikan terapi inhalasi ini terjangkau untuk semua kalangan. Gitu. Ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut ya tentang terapi inhalasinya. Sebelum itu kita pengen tahu jumlah kasus asma dok. Kalau di Indonesia itu banyakkah atau semakin meningkat atau bagaimana dok? Kalau menurut laporan rata-rata di Indonesia itu angka asma sekitar 7-8%-an di Indonesia. Dan tahun 2018 kalau salah data yang saya baca itu ada sekitar 18, data yang masuk itu sekitar 18 sampai 20 juta penduduk. Banyak seperti juga. Ya. Jadi kalau kita bayangkan Surabaya kan kurang lebih berapa? Antara 3 sampai 4 juta begitu ya penduduk Surabaya. Berarti 6 kali lipat kalau dikumpulkan penduduk Surabaya semua. Wah, bisa penuh itu dok di rumah sakitnya kalau lagi kambuh bersama-sama gitu ya. Ini dok, kalau misalnya pasien yang asma itu misalnya sedang ada keluhan gitu, sangat mengganggu aktivitasnya dok ya? Iya, umumnya saat asma itu dalam serangan itu mengganggu aktivitas si penderita umumnya. Jadi asma menjadi salah satu penyebab tersering untuk anak sekolah untuk nggak bisa masuk sekolah, juga orang pekerja kantoran juga nggak bisa masuk kerja seperti itu. Itu khususnya pada saat kambuh, saat ada serangan asma. Seperti itu. Jadi asma itu bisa pada anak-anak, bisa pada orang dewasa gitu ya, bisa pada orang tua bisa juga? Bisa, ya. Jadi salah satu mitos yang berkembang di masyarakat itu bahwa asma hanya diderita oleh anak-anak. Tapi sesungguhnya tidak, bahwa orang dewasa, orang tua pun bisa menderita asma. Memang asma itu sering muncul di onsetnya itu di saat masa kanak-kanak sering, tapi tidak
tidak jarang pula asma baru muncul saat usia dewasa. Ada. Kalau misalnya pada kondisi sedang hamil gitu juga bisa kambuh juga ya? Bisa, Bang. Kehamilan memang bagi orang yang punya bakat tertentu, punya bakat asma tertentu, kehamilan bisa membuat asmanya lebih berat. Kalau untuk terapinya dok, apakah ada perbedaan misalnya asma ketika anak-anak, ketika dewasa, ketika atau pada ibu hamil itu juga apakah ada perbedaan untuk terapinya begitu dok? Karena asma itu suatu inflamasi kronik ya, keradangan kronik pada saluran napas, maka terapi utamanya adalah antiinflamasi. Antiinflamasi. Dan sebenarnya pada anak dewasa orang tua relatif tidak ada bedanya sebenarnya. Hanya masalah bisa nggak mereka kita edukasi mengikuti cara penggunaan obatnya itu saja. Nah, karena ini asma itu terapinya perlu jangka lama, maka yang sangat disarankan itu adalah terapi yang aman tentu saja. Dalam hal ini adalah obat inhalasi. Ya, itu sangat-sangat aman. Dan itu yang menjadi tema untuk peringatan Hari Asma Sedunia tahun ini. Oh iya dok, ini masyarakat mungkin belum banyak yang tahu ya apa sih itu obat inhaler. Kalau gimana dok kalau perkembangan obat dari zaman dulu sampai yang sekarang katanya inhaler itu seperti apa, itu bagaimana dok? Obat inhaler itu atau obat inhalasi adalah obat yang cara masuknya itu lewat saluran napas, baik dengan cara disemprot maupun dihirup. Sebenarnya perkembangannya sudah sangat lama sekali ya, Dr. Faradila ya. Bahkan kalau kita menilik sejarah, zaman dulu mungkin kita sudah mengenal terapi, orang mengenal ratus-ratus itu ya, terapi dengan uap itu ya. Itu kan sudah sejak zaman dahulu kala sebenarnya. Nah, sama obat-obat asma juga sudah sejak lama itu mulai dipertimbangkan untuk menggunakan obat inhalasi. Walaupun dulu pada saat awal-awal asma itu dikenal di dunia medis, maka terapinya masih mengandalkan terapi obat-obat minum. Walaupun memang pernah ada juga daun tertentu yang diuapkan seperti dalam bentuk rokok gitu, digunakan untuk mesin asma. Pernah itu. Orang dulu mengenal sebagai rokok asma. Pernah. Iya, tapi kemudian hilang, nggak ada lagi. Nah, sekali lagi karena pengobatannya itu untuk jangka lama dan harus sering digunakan, maka digunakan obat yang aman, yang cepat bekerja, ya cepat mencapai target sasaran dan minimal efek samping. Ya dalam hal ini inhalasi itu atau obat hirup, sedot atau uap itu yang menjadi sangat dianjurkan. Demikian. Ya begitu ya masyarakat, sobat sehat semua, Sutomo semua, bahwa kalau obat inhaler itu aman. Jadi memang beberapa orang kan masih ada yang enggan, takut ketergantungan atau kenapa gitu. Yeah. Jadi dengan kita mendengar penjelasan dari narasumber kita, dari Dr. Arief, kita jadi lebih tahu tentang manfaat dari penggunaan obat-obat inhaler itu tadi. Jadi obat inhaler itu tidak berbahaya, malah justru lebih bagus ya dok. Ya, malah sangat aman. Kan memang banyak pemikiran di masyarakat bahwa nanti bikin ketergantungan. Ya, padahal kalau cara berpikirnya terbalik. Karena perlu obat jangka lama yang harus digunakan rutin, maka obat inhalasi itu tentu saja akan sangat dianjurkan karena aman. Dosisnya juga sangat kecil. Begitu. Oh ya. Jadi memang sangat bagus sekali dengan obat inhaler itu ya dok, daripada obat yang diminum, obat inhaler. Kalau ketersediaannya dok, mengingat kita kan di era asuransi kesehatan dari pemerintah ya atau BPJS, ini masyarakat bisa berobat ke puskesmas, itu ketersediaan obat inhaler itu bagaimana dok di puskesmas? Apakah ada nih? Ya, harusnya kalau sesuai dengan target pemerintah dan sesuai pada acuan peraturan perundangan mengenai obat-obatan ini, itu harusnya sudah ada bahkan di Vaskes 1 sekalipun ya. Mengenai ada beberapa kendala di beberapa daerah terutama yang kesulitan, mungkin ada hal lain yang membuat ketersediaan itu menjadi lebih sulit. Tapi sekali lagi harusnya obat itu ada atau tersedia bahkan di Vaskes 1 sekalipun. Demikian. Ya. Jadi sangat-sangat mudah dan hampir sebagian besar obat-obat inhaler itu, inhalasi itu dijamin oleh JKN, hampir sebagian besar. Memang ada beberapa yang mungkin masih belum tercover oleh JKN, itu mungkin gara-gara obatnya mungkin masih baru atau apa, kan kalau belum 2 tahun kalau nggak salah itu masih belum bisa terakomodir. Tapi insya Allah naik ke depannya mungkin akan semakin banyak obat inhaler atau inhalasi yang bisa tercover oleh JKN. Jadi artinya masyarakat jangan khawatir,
untuk bisa mendapatkan obat tersebut. Kemudian kita menginjak setelah ke terapi, kita menginjak ke cara pencegahan asma. Bagaimana dok cara mencegah biar tidak kambuh, atau kalau dari asmanya sendiri apakah bisa dicegah gitu juga? Ya, oke. Asma sekali penyakit sifatnya manusia bawaan, umumnya bawaan. Jadi kita harus mengetahui dulu kondisi status asmanya itu terkontrol atau tidak. Itu saat kalau pasien pertama kali berobat kita nilai. Kalau pasien itu sudah kita yakin bahwa diagnosisnya ini asma, maka kita akan berikan terapi sebagaimana target kita untuk membuat asmanya terkontrol. Demikian. Nah, ngomong-ngomong mengenai terapi asma, sebelum ngomong masalah pencegahan, harus dipahami masyarakat bahwa ada secara garis besar ada dua golongan obat untuk pasien asma. Ada yang namanya obat pelega, yang mana obat ini digunakan pada saat sesaknya kambuh. Dan obat ini yang lazim dikenal masyarakat. Karena tujuannya untuk melonggarkan saluran napas. Selesai. Tapi itu hanya untuk saat sedang dalam serangan saja. Ada satu obat lagi yang mungkin masyarakat banyak melupakan, yaitu namanya obat pengontrol. Di mana obat pengontrol ini digunakan rutin, ya, baik dalam serangan maupun tidak dalam serangan. Sampai kapan? Sampai status asmanya terkontrol. Demikian. Bagaimana kita menilai status asmanya terkontrol atau tidak? Itu ada parameter-parameternya. Secara gampang, paling enggak ada 4 pertanyaan yang biasanya kita ajukan. Apakah dalam seminggu terakhir ini si penderita mengalami gangguan aktivitas terkait asmanya? Apakah ada terbangun malam hari gara-gara terkait asmanya? Apakah itu terbangun gara-gara batuk, sesak maupun dada terasa berat? Kemudian seberapa sering menggunakan obat-obat pelega dalam satu minggu ini. Kemudian apakah terganggu aktivitas atau tidak, itu parameter-parameter yang kita gunakan untuk melihat apakah status asma terkontrol atau tidak. Kalau memang status asmanya belum terkontrol, ya kita gunakan obat yang mengandung obat pengontrol untuk digunakan jangka panjang. Apakah harus pakai obat itu terus? Tidak. Kalau sudah status asma terkontrol, mungkin dosisnya bisa dikurangi. Yang mungkin awalnya sehari 2 kali bisa jadi sehari sekali. Evaluasi lagi 3 bulan tidak pernah kambuh lagi, statusnya terkontrol. Mungkin bisa di stop obat pengontrolnya, hanya menggunakan obat-obat pelega ya pada saat kambuh, itu saja. Lah, pencegahannya bagaimana? Yang satu yang pasti maksudnya kan mencegah kambuhnya asma. Kekambuhan asma umumnya itu biasanya sering dipicu, yang paling banyak adalah infeksi saluran napas, entah flu ya, influenza. Lalu mungkin alergen. Barangkali orang-orang tertentu punya bakat alergi terhadap zat-zat tertentu ya. Lalu juga bisa masalah cuaca, iklim. Juga yang tak bisa dilupakan mengenai psikis. Orang yang dalam emosi yang berlebihan, mungkin tertawa yang terbahak-bahak, saking nemeni terlalu sangat gitu ya, itu bisa memicu serangan asma. Nah, bagi seseorang yang sudah dalam tanda kutip berpengalaman kena asma, mungkin dia akan tahu biasanya saya kalau kena ini akan kambuh. Lah, dari situ kita mengedukasi pasien bahwa sebaiknya hal-hal yang membuat kambuh ya dihindari. Kalau dia tahu bahwa pilek atau infeksi saluran napas itu bisa memicu asmanya, ya kalau dia dekat dengan orang ya mungkin sebaiknya menghindari orang yang sakit, atau mungkin di lingkungan orang banyak tidak ada salahnya sekarang pakai masker melindungi. Demikian. Kalau yang tahu bahwa dia alergi terhadap zat tertentu ya sudah hindari alergennya itu apa gitu. Ya dok. Kemudian ini gimana cara agar masyarakat yang pasien yang sudah terkena asma, bagaimana caranya dia agar hidupnya itu tetap produktif, tetap bisa beraktivitas dengan baik, itu bagaimana dok? Oke. Tadi satu sudah kita singgung mengenai bagaimana caranya agar kambuhnya asma itu bisa dihindari dari sudah kan. Kemudian salah satu tujuan yang lain adalah mencegah supaya fungsi parunya itu tetap bagus. Dengan apa? Ya gunakan obat pengontrol tadi dengan baik, dengan sesuai anjuran dari dokter. Kalau asmanya terkontrol dengan baik ya, maka aktivitasnya bisa dijalankan dengan baik ya. Kemudian tidak ada hambatan. Kalau ada gangguan penurunan fungsi paru juga bisa kita cegah. Tentu saja si pasien bisa beraktivitas dengan normal juga. Ini pertanyaan terakhir dok.
Kalau dari peran dari tenaga medis, peran dari pemerintah itu bagaimana dok dalam mencegah penyakit asma itu semakin banyak yang kambuh, itu bagaimana dok peranan dari medis? Satu, kalau kita menginginkan dari pihak pemerintah, satu yang pasti adalah mengusahakan ketersediaan obat-obatan untuk penderita asma. Dalam hal ini ketersediaan obat-obat inhalasi. Jadi kita berharap dari stakeholder maupun dari pemerintah bisa membantu mengenai penyediaan obat-obatan tersebut hingga sampai level vaskes pertama. Kecuali pada kondisi-kondisi asma tertentu ya, yang asma berat yang mungkin obatnya tidak bisa untuk semua orang ya, mungkin itu baru disediakan di vaskes yang tingkat lanjut ya. Lalu mengenai akses diagnostik, salah satu diagnostik asma itu selain kita menanyakan itu adalah spirometri ya, faal paru. Lah ketersediaan alat itu saat ini sangat penting ya. Jadi kita perlu melatih mereka yang sudah punya alat itu bagaimana cara melakukan pemeriksaan faal paru. Karena dari situ kita bisa mengetahui pasien ini saluran napasnya ada sumbatan atau tidak. Tahunya dari situ. Ngomong-ngomong tentang pemeriksaan spirometri ini mungkin sedikit banyak agak berbeda dengan pemeriksaan rekam jantung ya. Saat proses pelaksanaannya maksud saya, karena pada saat pelaksanaan spirometri itu harus ada proses kerjasama yang baik antara si pemeriksa ya sama orang yang diperiksa. Karena berupa komando perintah kan? Perintah untuk apa? Hembuskan nafas, perintah untuk hisap tarik nafas itu harus pas pada saat pemeriksaan spirometri. Lalu berikutnya mengenai dari yang kita harapkan dari pihak penjamin kesehatan ya, kesehatan. Tadi pemerintah dan penjamin kesehatan saya rasa harus memiliki kolaborasi dalam hal penyediaan dan akses untuk mendapatkan obat-obatan tersebut. Nah, bagi kita tenaga medis yang jangan sampai kita lupa pada pasien adalah edukasi. Itu Dr. Faradila. Kita masih menjumpai masyarakat kita itu saat sedang mengalami serangan asma, dia minum obat tertentu, obat pelega mungkin bisa beli di toko obat, sesaknya hilang, dia harus sudah selesai. Oh, sudah selesai, nanti besok kambuh lagi, dia minum obat lagi. Sudah selesai, asma saya terkendali kok, tapi dengan minum obat setiap hari lah. Edukasi itu yang harus tenaga kesehatan pegang dan harus disampaikan kepada pasien, dan jangan sampai lelah berhenti kita mengedukasi mereka. Karena penanganan asma tidak sekedar minum obat, lega, selesai. Begitu. Karena asma adalah ada suatu inflamasi kronik saluran napas. Jadi pengobatannya umumnya jangka lama. Walaupun tidak berarti harus pakai obat terus. Tadi kan sudah saya singgung ya. Ada kalanya mungkin obatnya sudah bisa stop. Hanya saat-saat tertentu, saat kambuh saja menggunakan obat pelega. Terima kasih Dr. Arief Bahtiar atas informasinya yang sangat lengkap, sangat luas, sangat dalam ya dok ya, memberikan wawasan untuk sobat sehat Sutomo tentang asma itu sendiri. Oke, satu lagi Dr. Faradila, saya mungkin lupa. Iya dok. Tadi kan kita menyampaikan bahwa obat-obat inhalasi itu sekarang kan banyak ya, banyak. Alatnya juga macam-macam. Dan cara pakainya juga beda-beda. Itu maka satu yang pertama tenaga kesehatan, di mana alat tersebut tersedia di vaskes tempat beliau bekerja, maka harus tahu mengenai cara kerja obat itu, termasuk cara pakainya. Pasien harus diberitahu bagaimana cara menggunakan alat obat-obat inhalasi itu dengan benar agar tepat sasaran. Karena kalau cara penggunaannya salah, pasiennya tidak tahu cara penggunaannya, ya sama saja bohong, podo wae ya, nggak akan berhasil ya. Untuk itu saya berharap buat tenaga medis yang mengetahui atau adanya perkembangan obat-obat device obat inhaler yang baru, tolong kami harap bisa mengerti mengenai cara penggunaan alat-alat tersebut gitu, supaya saat mengedukasi ke pasien atau keluarga pasien itu tidak salah. Terima kasih dokter. Ini sebagai pamungkasnya, sebagai pesan terakhirnya nih buat Sobat Sehat Sutomo terkait Hari Asma Sedunia. Monggo dokter. Oke. Jadi yang ingin kami pesankan bahwa asma adalah suatu penyakit
inflamasi kronik pada saluran napas dan memang sifatnya bervariasi macamnya, maka pengobatannya adalah pengobatan jangka lama. Dan untuk itu, maka obat yang sangat aman untuk penderita asma adalah obat-obatan dalam bentuk inhalasi. Demikian. Terima kasih. Kenali asma, kendalikan gejalanya, raih hidup tanpa batas. Saya Dr. Faradila, spesialis paru, izin undur diri. Sampai bertemu di acara podcast selanjutnya bersama RSUD Dr. Sutomo, masyarakat sehat menyehatkan. Terima kasih, dokter. Sama-sama, Dr. Faradila.